Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam atau yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pagi yang indah ini, yakni tanggal 15 hari Jumat tahun 2000 bulan November 2024 ini, kita akan mengkaji tentang Raja Dzulqarnain. Sebenarnya akulah raja itu. Sebenarnya Andalah Raja Dzulqarnain itu. Mari kita baca ayatnya. Di sini kita kaji yang tersurat dan yang tersirat. Mari kita buka sama-sama di dalam surat Al-Kahfi. Sebelumnya, bagi sahabat-sahabat yang sudah hadir ketimbang tangannya atau jemarinya nganggur, mohon didukung dengan tap-tap layarnya, dan kalau punya rezeki dan hadiahnya, supaya mendapatkan hidayah di dalam keterangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu, dalam kurung Muhammad, tentang Dzulqarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Jadi secara syariatnya seolah-olah Nabi Muhammad ngaji kepada Allah. Secara hakikatnya, yakni manusia yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, yakni Ahmad bila mim ahad dengan Tuhannya. Itu secara makna yang tersurat atau makna yang mutasyabihat, yang rahasia dari sepengetahuan manusia, yang rahasia dari sepengetahuan iblis. Karena yang dipahami iblis, karena yang dipahami manusia hanya syariat manusia, dan karena iblis dan karena manusia tidak memahami syariat Allah yang ada pada tiap diri manusia. Jadi Nabi Muhammad ngaji langsung kepada Allah. Siapa yang bisa ngaji langsung kepada Allah? Orang-orang yang sudah berbaiat, yang bisa ngaji langsung kepada Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Janji Allah, aku akan mengabarkan, aku akan memberitahukan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ketika hatinya sudah terbaiat, sudah terlepas, sudah terfanahkan dari diri manusianya. Kita lanjutkan Al-Kahfi ayat yang ke-84.
Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Yang artinya, sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, yakni Zulkarnain tadi. Dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi siapa yang didudukkan di dunia ini? Berarti Zulkarnain itu kan aku, Abdul Halim. Berarti Raja Zulkarnain itu adalah diri saya. Raja Zulkarnain itulah diri Anda juga. Raja Zulkarnain adalah tiap diri manusia. Itulah makna yang terrahasia yang belum diketahui oleh manusia. Karena manusia selama ini hanya menganggap kitab suci sebagai dongeng-dongeng saja, sehingga seolah-olah cerita itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Karena kita hanya melihat sosoknya Allah, sosoknya Nabi Muhammad, dan sosoknya Raja Zulkarnain yang hanya cerita dongeng doang, yakni cerita masa lalu, maka kita selama ini tetap jadi orang kafir, tetap jadi iblis. Kenapa? Karena diri manusianya berasa diri manusianya yang paling wujud, yang paling ada, yang paling hidup. Karena manusia merasa dia duduk sebagai manusia. Jadi dengan kedudukan manusia inilah segala sesuatu akan nampak, segala sesuatu akan terlahir. Karena kedudukan manusia inilah yang bisa menciptakan alam semesta ini. Jadi yang dimaksud manusia bisa menciptakan alam semesta ini bukan menciptakan kepahaman alam manusia. Kepahamannya Allah Tuhan, Allah Allah, Allah Sang Pencipta, Allah kun fayakun. Jadi ketika kita bisa melihat alam semesta, seolah-olah kita yang bisa melihat alam semesta. Padahal itu kun fayakunnya Allah. Lihatlah, maka terlihatlah. Siapa yang dilihat dan siapa yang terlihat, yang terlihat dan yang dilihat dan yang melihat itu tak lain dan tak bukan adalah Ahmad bila mim ahad, ya Tuhan sendiri. Apa yang dilihat itulah yang menciptakan. Contoh, saya bisa melihat gelas yang ada di depan saya, berarti karena diri saya lah gelas itu ada. Tanpa diri saya gelas takkan pernah ada. Berarti sebenarnya gelas itu bagian dari saya. Gelas itu adalah sosok saya. Kenapa? Karena dengan adanya wujud saya lah gelas itu terwujud. Inilah yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ayat yang kelima dari surat Al-Kahfi, wa atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Jadi Raja Zulkarnain itu menempuh suatu jalan. Kita masing-masing manusia pun jalannya sendiri-sendiri, menempuh suatu jalannya sendiri-sendiri. Tak ada yang sama jalan cerita manusia ini. Tak ada jalan yang sama bagi qiyamuhu binafsihinya Allah. Jadi Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Manusia berperan sesuai dengan apa yang dimaui Allah. Kadang Allah mau pada kita, kita tak punya uang. Kadang Allah mau pada kita, kadang kita punya uang banyak. Kadang maunya Allah kepada kita, kita tidak memahami ilmu ketuhanan. Kadang maunya Allah kepada kita, kita bisa memahami ilmu ketuhanan.
Kadang maunya Allah kita melihat kepada orang lain ditetapkan sebagai agama yang selain agama saya, yakni agama Kristen. Kadang kita ditetapkan oleh Allah melihat orang yang beragama Islam dan sebagainya. Jadi semuanya itu ketetapan Tuhan, aturan Tuhan bagi tiap-tiap diri manusia. Namun bila manusianya duduk sendiri, bingung, memandang orang bingung, kok agamanya begitu, manusia kok disembah. Kebanyakan muslim bicara begitu, menyangka iman agama saudara kita umat Kristen seolah-olah menyembah manusia. Manusia dipertuhankan. Saudara kita yang muslim tidak berkaca pada diri kita sendiri. Saya tidak berkaca pada diriku sendiri bahwa yang ku sembah, yang ku abdi selama ini sebagai orang Islam pun juga nyembah manusia. Siapa yang ku sembah? Diriku sendiri. Kenapa aku kok bisa menyembah diriku sendiri? Karena yang wujud, yang nyata, yang hidup cuma diriku sendiri. Berarti apa yang keluar dari orang-orang yang mengatakan masa Tuhan disembah, masa manusia dijadikan Tuhan dan disembah, berarti orang yang menuduh seperti itu, orang yang menuduh orang kafir, orang yang menuduh orang itu sesat, orang yang menuduh orang itu jauh dari Tuhan, padahal dirinya sendiri yang diolok-olok. Jadi yang diolok-olok enjoy saja, yang diolok-olok tenang saja, yang dihujat tenang saja, yang dihina tenang saja, enjoy saja. Kenapa? Karena Anda sudah tahu cerita rahasia Tuhan. Karena Anda sudah mencapai iman yang sebenar-benarnya iman, maka tidak akan masuk lagi apa itu ejekan, tidak akan masuk lagi apa itu hinaan, tidak akan masuk lagi apa itu hujatan. Kenapa? Karena fahsya wal mungkar sudah tidak akan pernah mampu masuk lagi ke dalam hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang sudah menemukan kebenaran. Siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun keimanan Anda, tak peduli asalkan Anda mengenal Tuhan, asalkan Anda tidak mabuk agama dan tidak mabuk Tuhan. Namun bila kita marah, kita tergores, kita terluka hati kita atas ejekan, atas hujatan, atas hinaan orang lain, berarti kita sama-sama saja dengan orang yang menghina dan yang menghujat. Sama, karena apa? Karena kita memakan apa yang dihujatkan pada orang lain pada kita. Karena kita memakan, meyakini bahwa kita direndahkan orang lain, kita merasa rendah. Berarti kita termakan apa omongan orang lain, berarti kita sama saja dengan orang yang mengolok. Itulah adu dombanya setan. Jadi kita termakan api-api setan. Salah siapa? Karena kita tidak mengabdi kepada Tuhan, itu yang salah. Ketika kita hanya mengabdikan diri kepada setan dan hawa nafsu kita sendiri untuk memeluk agama dan bertuhan, maka selamanya kita akan ketakutan hidup di dunia ini, akan terluka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia ada jalannya sendiri-sendiri. Apa jalannya setiap manusia? Jalan Tuhan. Jadi lihatlah Tuhan kepada orang yang Anda lihat.
melihat orang Kristen, melihat orang Islam, melihat orang Nasrani, Yahudi, Majusi, melihat orang mukmin, melihat orang kafir dan sebagainya. Jangan lihat sosok-sosoknya, Anda akan tersesat. Pandanglah siapa yang berkuasa atas sosok itu. Ya saya sendiri, Raja Dzulqarnain, yang bisa tahu siapa sosok itu. Tanpa Raja Dzulqarnain, tanpa diriku, tanpa hidup yang menghidupi aku, maka semua takkan pernah ada. Berarti yang dilihat, yang didengar, ya Tuhan itu sendiri. Akhirnya bisa enjoy, bisa tenang, bisa bahagia, tidak bisa dimasuki fahsya wal mungkar. Itulah yang dimaksud ilmu kanuragan, punya tebengan-tebengan yang ada yang meliputi diri kita. Apa itu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam sudah menebengi tiap manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Kehendaknya sudah bukan kehendak manusia lagi, kuasanya bukan kuasa manusia lagi, ilmunya sudah bukan ilmu manusia lagi, sama bukan pendengaran manusia lagi, basar bukan penglihatan manusia lagi, kalam bukan perkataan manusia lagi. Inilah firman, inilah kalamullah. Kadang manusia tidak bisa ngomong-ngomong dewe, karena manusia selama ini menganggap dirinya yang bicara. Yang diceritakan tentang firman Tuhan, tentang kalam Tuhan, hanya halu-halu saja, hayalan saja. Karena manusia menyembah hayalan-hayalannya, sehingga manusia pada tersesat, tidak beragama. Tidak gama kacau. Bagi orang-orang yang tidak beragama, hatinya pasti kacau. Debat tidak ada selesainya. Itulah orang-orang yang tidak beragama. Karena orang-orang yang tidak beragama itu selalu menilai-nilai orang lain, lupa untuk menilai dirinya sendiri. Kita lanjutkan ayat yang ke-86 dari surat Al-Kahfi. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Yang artinya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum dalam kurung tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, dalam kurung mengajak beriman kepada mereka. Sadaqallahul azim. Ini yang tersurat. Bila kita hanya memahami yang tersurat, kita hanya baca dongeng-dongeng saja. Jadi kitab suci, apapun kitab suci Anda, selama ini Anda baca dongeng. Kenapa? Karena Anda tidak bisa baca diri Anda sendiri. Karena hakikat kitab suci itu ketika kita bisa membaca diri kita sendiri. Ternyata apa yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 86 ini ternyata bukan menceritakan orang lain. Selama ini kan kita menganggap Allah menceritakan orang lain yang bukan diri kita zaman dahulu. Karena kita imannya, agamanya masih bocil, masih
dongeng. Maka dari itu kita ulang lagi, kita kaji yang tersirat yang kita belum tahu, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari itu terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Apa maknanya? Hidup yang suci yang ada pada diri manusia, yang terang benderang dahulu ketika manusia belum ada, ketika manusia masih menjadi bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih dari noda-noda salah dan dosa. Apa maknanya? Ketika manusia sudah datang waktunya, detik-detik akil balik tiba, sekitar usia TK 5 tahun. Dulu kita sendiri ketika saat TK baru kita menyadari, baru kita tahu, ternyata hidup ini adalah hidupku, badan ini adalah badanku, tas ini milikku, potlot ini milikku, buku ini milikku, seragam ini milikku. Semua diakui oleh manusia. Inilah yang dimaksud matahari tenggelam di dalam air yang berlumpur hitam. Mataharinya tenggelam di dalam air yang berlumpur hitam. Apa maknanya? Hidupnya Allah sudah tenggelam, sudah teraku-akui di dalam diri tiap manusia. Itulah air yang berlumpur hitam. Manusia pada kafir saat itu. Jadi kita sejak datang detik-detik akil balik itu, kita semua umat manusia pada kafir. Itulah lambang Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, buah khuldi, agar diketahui bahwa Adam dan Hawa, bahwa diri kita, agar diketahui, agar supaya kita tahu bahwa hidup ini hidup kita, supaya langgeng. Ketika manusia masih memakan buah khuldi, seluruh amalnya tidak akan bisa sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena amalnya dimakan-makan sendiri, karena kita selama ini sebagai pemakan buah khuldi, buah terlarang. Sholatnya rusak, ibadahnya rusak, zikirannya rusak, amalnya rusak, sholawatannya rusak. Kenapa? Karena hidupnya tenggelam di dalam air yang berlumpur hitam. Apa itu? Keakuan diri manusianya. Sholatnya diakui, ini sholatku, ibadahnya diakui, ini ibadahku. Ketika kita duduk di agama Islam, mengakui aku agama Islam dengan bangganya. Yang Kristen pun juga begitu, aku agama Kristen dengan bangganya. Yang di luar dari agama Kristen salah, sesat. Nah, masing-masing manusia merasa bangga dengan perjalanannya. Itulah yang dimaksud air yang berlumpur yang hitam, matahari tenggelam di dalamnya. Apa maknanya? Hidup yang sebenar-benarnya, hidupnya Allah, Bapa, Romo, Tuhan, Sang Yang Widi dan sebagainya, telah jatuh tersungkur di dalam hidup manusia. Diakui manusianya lah yang bisa hidup. Jadi kita semua adalah Raja Dzulqarnain yang ditugaskan untuk itu semua. Silakan bantu tap layarnya ya. Dia melihatnya kaum tidak beragama,
Berarti kita selama ini tidak beragama, wong tidak bertuhan, melainkan beragama, agamanya mengikuti hawa nafsu sahaja. Karena yang diimani, yang diabdi hanya setan, yakni keakuan diri kita sendiri, kedagingan diri kita sendiri, yang dianut hanya hawa nafsunya sendiri. Itulah orang-orang yang tidak beragama. Ya, kita sendiri ternyata bila kita menyadari makna yang tersirat, yang terasia. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, dalam kurung mengajak beriman kepada mereka. Jadi itu semua ada pada diri kita masing-masing, yakni mau memfanahkan diri atau mau membakokkan diri. Logikanya, kalau memfanakan diri, kalau kita memfanakan diri, bagaimana mungkin kita bisa memfanahkan diri? Bagaimana mungkin kita bisa mentiadakan diri? Bagaimana mungkin kita bisa mematikan diri? Wong sudah fana, wong sudah tiada, wong sudah mati, kok mau dimati-matikan? Enjoy saja. Jadi memang untuk menempuh enjoy saja ini, hatinya perlu dioperasi. Dioperasi maknanya dibaiat agar bisa mi'rad. Kalau hatinya tidak dibaiat, makna baiat itu adalah tidak memutus urat-urat hawa nafsu, urat-urat setan, maka kita tak akan bisa mentas dari neraka menuju surga. Kita tidak akan mentas dari manusia menuju Tuhan. Itulah makna baiat itu. Kalau Anda sanggup baiat-baiat sendiri, silahkan. Bagi yang tidak sanggup, ada yang menuntun, yakni para mursyid-mursyid, para tuan-tuan guru yang ada di sekitar Anda. Berbaiatlah di sana. Supaya apa tujuannya bait? Supaya Anda bisa ketemu Tuhan. Ayat yang ke-87 dari surat Al-Kahfi kita lanjutkan. Qala amma man dzalama fasas Qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, yang artinya dia dalam kurung Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan kembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengadabnya dengan adab yang keras. Kalau kita memahami yang tersurat, ya dongengnya seperti itu. Tapi kalau kita mau baca yang rahasia, yang terrahasia, yakni yang mutasabihat, pandanglah dirimu. Dirimu itulah Dzulqarnain. Bila kita tidak menjadi Raja Dzulqarnain, tapi kita masih angkara murka, mungkar dengan Tuhan, syirik dengan Tuhan, maka yang mengadab, yang menghukum, yang menyiksa, yang menakut-nakuti kita sendiri di dalam kehidupan ini sebenarnya siapa? Tuhankah atau diri Anda sendiri? Ya tentunya ya diri kita sendiri. Kita ketakutan teradab di dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah jadi hantu-hantu yang bergentayangan. Bergentayangan di uang, bergentayangan di harta, bergentayangan di jabatan, bergentayangan di rezeki dan sebagainya, bergentayangan di amal dan sebagainya.
kita hanyalah hantu-hantu yang ada di dunia ini, yang bergelantungan di pohon. Maknanya apa? Kita terjerat dengan pohon atau kayu kehidupan yang kita akui sebagai hidup kita sendiri. Itulah hantu-hantu yang bergelantungan di pohon. Bukan makna syariat, tapi itu semua makna hakikat yang sebenar-benarnya. Jadi yang menghukum itu ya kita sendiri. Itulah yang dimaksud naroka. Jadi kadang manusia di dalam neraka itu memotong-motong lidahnya sendiri. Apa maknanya? Kita bisa menyampaikan kajian ilmu ketuhanan, kita bisa menyampaikan doa-doa, kita bisa menyampaikan zikiran, kita bisa menyampaikan sholat, ibadah dan sebagainya, kita bisa menyampaikan kebaikan, tapi digunting-gunting sendiri. Apa maknanya? Diakui bahwa yang bisa mengkaji ini aku Abdul Halim, bahwa yang bisa sholat aku Abdul Halim, bahwa yang bisa berkalam-kalam aku Abdul Halim. Inilah ahli neraka yang memotong-motong lidahnya sendiri. Ada yang memotong-motong tangannya sendiri. Apa maknanya? Apa yang diperbuatnya di dalam dunia ini diakui, aku yang berbuat. Itulah orang-orang yang memotong-motong tangannya sendiri. Ada yang memotong-motong kakinya sendiri. Aku berjalan ke masjid, aku berjalan ke gereja mengharap ridho Tuhan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ridho Tuhan sementara kita lebih ridho kepada kaki yang mana karena akulah dengan kaki ini bisa ke masjid, bisa ke gereja, masih menghamba kepada hawa nafsu kedagingan manusianya. Itulah yang dimaksud naroka, api yang di dalam dada. Bukan naroka-naroka bayangan yang kita pahami selama ini. Wong ndak ada kok dibayang-bayangkan. Yang ada tidak dipelajari, yang tidak ada yang ditakuti. Yang ada tidak ditakuti, yang tidak ada yang khayalan yang ditakuti. Karena memang manusia takut dengan khayalannya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan surat Kahfi ayat yang ke-88. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna fasanaqulu lahu min amrina yusra. Yang artinya, adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasannya. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah, yang enjoy, yang enteng-enteng. Tapi bagi orang yang tidak beriman, perintahnya yang berat-berat, yang panas-panas. Apa perintah yang enteng-enteng? Enjoy saja menjalani kehidupan ini. Apa perintah yang berat-berat? Manusia terbelenggu, terpenjara dengan agamanya, dengan imannya, dengan keyakinannya sendiri-sendiri sehingga menyalah-nyalahkan orang lain. Itulah hukuman yang berat. Salahnya siapa? Pikir sendiri. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-89. Oh, maaf, ada lanjutannya di depannya. Udah ada. Ayat yang ke-89 dari surat Al-Kahfi. Summa asba'a sababa. Yang artinya kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Ayat yang ke-90 dari surat Al-Kahfi.
حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, yang artinya hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Maknanya, ketika manusianya masih merasa diri manusianya yang ada, maka terang benderangnya di dalam hatinya masih cahaya, masih terang benderangnya kemanusiaannya, yakni kaum yang tidak ada perlindungannya. Kenapa? Karena manusia merasa jalan-jalan sendiri, gerak-gerak sendiri, hidup-hidup sendiri, berkuasa sendiri, maka tak ada perlindungannya. Kenapa? Karena masing-masing manusia jadi hantu sendiri di dalam hatinya, menguasai dirinya sendiri, maka tak akan pernah ada perlindungan Tuhan. Wong tidak mau dilindungi Tuhan. Karena kita selama ini hanya berlindung kepada hawa nafsu, ya kita tetap di dalam api neraka. Nar yang kita jaga di sini akan selalu menggodok, akan selalu melukai hati kita. Kita lanjutkan ayat yang ke-91 di dalam surat Al-Kahfi. Kadzalika faqad ahadna bima ladaihi khubra. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Dzulqarnain. Jadi tiap-tiap diri manusia adalah Dzulqarnain. Ada di dalam Dzulqarnain, di dalam manusia ada kebaikan, ada keburukan, ada taat, ada maksiat. Bila manusianya masih memandang baik dan buruk, bila manusianya masih memandang taat dan maksiat, maka manusianya akan terbelenggu dan tidak ada perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena manusia merasa bisa menilai-nilai orang lain. Karena yang berhak menilai itu ia yang menciptakan, bukan diri kita. Seumpama yang Kristen menyaksikan orang Islam, ketika yang Kristen menyaksikan orang Islam itu agama yang sesat, maka disitulah lepas perlindungannya. Kenapa? Karena yang Kristen menyangka orang Islam itu sesat. Yang Islam pun juga begitu, melihat agama Kristen. Bila orang Islam merasa dirinya paling benar dan mensesatkan agama orang lain, berarti kita masih terbelenggu, terpenjara dengan diri kita sendiri. Maka dari itu bertuhan beragama supaya kita tidak terpenjara lagi dengan pernak-perniknya kehidupan, tidak terpenjara lagi oleh iman, tidak terpenjara lagi oleh Tuhan. Maka bila manusianya sudah terbebas dari penjara, maka muncullah akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlaknya orang Islam kepada orang Kristen pasti baik, menghargai, toleransi, tidak menyalah-nyalahkan. Yang Kristen kepada yang Islam pun juga begitu, toleransi, menghargai. Kenapa? Karena masing-masing diri kita diperjalankan Tuhan. Karena kita diperjalankan Tuhan, tak akan pernah ada yang salah, hanya yang menilai-nilai saja, yang menyalah-nyalahkan. Namun bagi Tuhan tidak ada yang salah. Yang Kristen tidak salah, yang Islam tidak salah bila ia mendalami agamanya masing-masing. Jadi jangan sibuk dengan agama dan iman.
Karena apa? Karena kita bila sibuk dengan hanya agama saja, selamanya kita tak akan selamat menuju jalan yang lurus. Selamanya kita tak akan pernah jumpa Tuhan. Kita disibukkan di penjara-penjara agama. Kita disibukkan dengan debat-debat keimanan dan agama saja. Kita diadu domba terus oleh setan karena kita tidak mau meninggalkan api neraka. Ayat yang ke-92, hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, yang artinya hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Yakni dua gunung. Apa makna dari dua gunung itu? Dua gunung itu adalah bukan wanita, tapi yang dimaksud dua gunung di sini ada lelaki, ada perempuan. Dua gunung di sini ada wanita, ada pria. Dua gunung di sini dimaksudkan ada taat, ada maksiat. Dua gunung ini ada kebaikan, ada keburukan. Dua gunung ini adalah kiri dan kanan. Dua gunung ini adalah atas dan bawah. Dua gunung ini adalah surga dan neraka dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dua gunung. Bukan pahaman seperti pahaman kita yang selama ini hanya berpaham dongeng. Itulah yang dimaksud kita selama ini tidak bisa memahami pembicaraan, tidak memahami kalamullah, tidak memahami wahyu-wahyu ilahi yang tiap detik berdetik turun di dalam hati kita. Kita hanya menerima wahyu-wahyu setan saja tiap detik berdetik di dalam kehidupan ini. Maka dari itu kita disebut orang yang tidak bisa memahami pembicaraan, orang yang tidak bisa memahami kalam Tuhan, orang yang tidak memahami firman Tuhan. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-94. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Yang artinya mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj wa Ma'juj itu sekelompok manusia. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu bukan makhluk lain. Ya'juj wa Ma'juj itu ya pria dan wanita, dua gunung itu. Itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Orang-orang yakni baik laki atau perempuan, orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia ini. Apa yang dimaksud berbuat kerusakan? Ngerusak dunia. Kenapa? Karena dirinya menganggap dia penguasa dunia. Berarti merusak dunia. Jadi siapa yang merusak dunia? Orang-orang kafir, yakni bukan orang yang bukan selain agama Islam loh ya. Kafir di sini ketika wujudmu di dalam hatimu masih dirimu, itulah kafir. Siapapun Anda, meskipun Anda ngaku-ngaku Islam, tapi wujud di dalam hati Anda masih diri Anda sendiri, bukan wujud Tuhan, kafir dari Tuhan. Bukan kafir ala kepahaman dongeng manusia. Kafir Allah yang sebenar-benarnya, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan, yaitulah orang kafir. Siapakah dia? Ya'juj wa Ma'juj.
Ma'jud, yakni baik laki ataupun perempuan. Sungguh Ya'juj wa Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Jadi selama ini manusia terdinding, terhalang dengan kemanusiaannya. Yang pria, yang laki terhalang dengan kelakiannya. Yang perempuan pun juga terhalang dengan perempuannya. Seolah-olah laki perempuan ini wujud-wujud sendiri, perasa besar sendiri. Makanya disebut dua gunung. Jadi untuk membuat tembok penghalang dua gunung ini agar Ya'juj wa Ma'juj, agar orang kafir ini tidak bisa lari dari golongannya. Kenapa? Agar merasakan siksa terus, teradab terus, merasa kurang terus, tidak bersyukur dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Kenapa? Karena ia lebih mengagungkan ketetapan dirinya, ia lebih mengagungkan apa yang disenanginya saja di dalam dadanya. Maka dari itu ia terbakar dengan dirinya sendiri, tidak akan bisa melewati tembok itu. Ayat yang ke-95 dalam surat Al-Kahfi. Apa? Ya bentar. Ayat yang ke-95. Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Oh, sudah dibaca tadi. Dia Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Jadi bertuhan itu, bertemu Allah Gusti Romo Bapa itu lebih indah, lebih nyaman, lebih membahagiakan kita daripada pahala yang kita pahami. Kenapa? Pahala itu halusinasi, khayalan manusia saja. Tidak tahu rupanya pahala, kok berharap-harap pahala. Ibaratkan kita berharap-harap yang tidak ada gunanya, tidak ada wujudnya, tidak ada sosoknya. Berarti halu, tertipu manusia yang berharap pahala. Padahal anugerah Allah yang ada pada dirinya, bila kita merasakan kenikmatan Allah di dalam menetapkan kita sebagai apa saja, ya itulah pahala itu, kenyamanan, keenjoyan, kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupan apapun posisi kita. Baik punya uang, tidak punya uang, yang penting bahagia. Itulah pahala dan itulah surga itu. Jadi sudah tidak ada penghalang lagi. Tapi bagi manusia yang masih berhayal di dalam kehidupan ini, maka akan dibelenggu dengan hayalannya. Ayat yang ke-96. Kita baca artinya saja ya, biar cepat tuntas. Ayat yang 96 dalam surat Al-Kahfi, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atasnya besi panas itu.
Jadi maknanya apa? Bila manusianya tidak bertuhan, maknanya tidak mengabdikan hidupnya, badannya, kuasanya kepada Tuhan, maka ia bagaikan besi yang panas, tembaga yang mencair panas di dalam hatinya, yakni panas melihat orang lain, panas diejek orang lain, panas dihina orang lain, panas dihujat orang lain, panas disungkurkan oleh orang lain. Karena kita merasa tinggi. Kenapa kita kepanasan? Karena kita merasa tinggi. Itu yang membuat panas. Itu yang membuat manusia tersiksa, karena manusia merasa tinggi dari manusia yang lain, tidak mau merendahkan diri. Salahnya siapa? Maka bagi orang yang berilmu itu tambah nunduk seperti padi, yakni merendahkan diri meliputi segala manusia. Jadi jangan salah, merendahkan diri itu sama hal yang meliputi seluruh manusia. Bila manusia merasa membesar diri, maka ia akan jatuh tersungkur kepada dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang rendah hati, orang yang rendah diri itu bisa meliputi seluruh manusia. Kenapa? Karena dia kenal rahasia manusianya sendiri, maka ia akan mengenali manusia-manusia yang lain. Ketika ia mengenali Tuhan yang menguasai diri manusianya, maka ia akan bertemu Tuhan yang menguasai manusia-manusia yang lain. Itulah orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena sudah ilmunya sudah tidak punya lagi, karena yang ada hanya ilmunya Allah, bukan ilmunya manusia lagi. Kita lanjutkan ayat yang ke-97. Maka mereka Ya'juj wa Ma'juj tidak dapat mendaki dan tidak dapat pula melubanginya. Manusia tidak bisa mendaki kepada Tuhannya, mung halu wae. Karena manusia masih terbelenggu dengan agamanya, agama mabuk, keyakinannya dan sebagainya, tidak bisa naik. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Ya kita sendiri, tidak dapat mendaki dan tidak dapat pula melubangi. Kenapa? Karena hatinya sudah keras melebihi kerasnya batu, sulit dilubangi. Yang ke-98, dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Jadi orang-orang yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, maka ia akan memahami semua rahasia alam semesta ini. Kita lanjutkan ayat yang ke-99. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj wa Ma'juj membaur antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semua. Jadi orang-orang yang sudah mengikuti bimbingan baiat sudah menjalani tiupan Israel yang kedua, yakni tinggal enjoy saja bersosial. Tidak membeda-bedakan diri kita dengan orang lain, malah kita menyatukan, meliputi diri kita dengan orang lain. Itulah hablum minallah wa hablum minannas. Tidak ada bedanya lagi saya dengan pendeta, tidak ada bedanya lagi pendeta dan saya, ahad di dalam Tuhan. Ayat yang ke-100. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Jadi neraka jahanam itu sudah nyata, sudah terlihat jelas, bahkan sudah dimasuki oleh orang-orang kafir. Apa itu? Orang yang masih
dalam pengakuan hawa nafsunya, orang yang masih di dalam kedagingannya, yaitulah jahanam, panas dihujat, panas diolok-olok. Kenapa? Karena merasa tinggi, karena tidak mau bersujud kepada Adam, karena setiap manusia tidak mau bila dikatakan manusia tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan, tidak mau manusianya, menolak. Kenapa? Karena yang merasa ada hanya manusianya, itulah jahanam, itulah lembah dosa. Nyata bukan? Bukan halu, bukan angan-angan saja, nyata. Kitabnya Allah itu nyata bila kita baca lewat diri manusia kita. Tapi kalau kita lewat di luar yang tersurat ini, maka kita akan berhayal-hayal saja. Ayat yang terakhir di dalam surat Al-Kahfi yang kita bahas hari ini, yakni yang ke-101, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Cocok sudah. Jadi manusia yang mana hatinya masih keras, melebihi kerasnya batu, ya itulah Ya'juj wa Ma'juj, itulah orang kafir di sisi Allah. Meskipun agamanya Islam, tapi hatinya masih pada kafir, karena belum ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, belum berserah diri secara total, belum terbaiatkan hatinya. Ya akhirnya merana rohnya, merana kehidupannya, disiksa dengan apa yang dilihatnya. Semoga kita bisa memahami bersama ya, terutama diri saya dan kita semua sahabat-sahabat yang ada dimanapun, semoga kita dimudahkan dalam memahaminya. Sebelum kita lanjutkan tanya jawab, nanti kita akhiri dulu kajian tentang aku adalah Raja Dzulqarnain ini. Dan akhir kalam kita akhiri dulu, nanti kita sambung lagi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.